kali ini saya ada di salah satu base camp daerah Depok. Ini ada rumah bagi salah satu komunitas pecinta kucing, namanya Jabor's Cat Community Lover. Gimana kalian? Udah siap sharing-sharing? Jadi mereka udah siap sharing, ini kegiatannya apa aja, cerita mereka tentang memelihara kucing seperti apa. Jadi kita langsung aja ke foundernya nih. Halo Mbak Ana. Halo Mbak. Panjang ya. Iya Mbak, bisa cerita nggak sih bagaimana sih komunitas ini berdiri, awalnya seperti apa sih? Awalnya ini berdiri tahun 2013. Jadi waktu itu kan memang informasi di media sedikit banget ya tentang kucing, apalagi kucing-kucing ras gitu. Jadi kita berlima, kami waktu itu berlima itu berinisiasi gitu. Kita bikin satu komunitas di Depok yang waktu itu memang belum ada. Jadi kita bikin untuk tempat sharing gitu. Awalnya tempat sharing. Jadi gimana sih cara-cara melihara kucing yang baik, merawat bulu-bulu kucing yang baik, terutama kucing ras nih yang susah banget perawatannya gitu. Karena memang kalau kucing ras ini sering banget sakit ya, sering permasalahannya macam-macam gitu. Jadi kita ketemu, kita sepakat nih, kita bikin, terus kita kasih nama. Nah, karena foundernya ini tinggalnya di bermacam-macam tempat, ada Depok, ada Bogor, ada Bekasi. Akhirnya kita kasih nama The Jabor's gitu. The Jabor's-nya D-nya Depok, Jakarta, jalan Jakarta, Bogor dan sekitarnya. Seperti ini ya Mbak ya? Sebenarnya syarat utamanya jadi member itu pecinta kucing dulu deh gitu. Nanti punya kucing apa enggaknya belakangan. Nah, kalau ditanya kita punya kucing apa sih yang boleh gabung? Ya bebas aja gitu. Kalau kalian punyanya kucing kampung ya hayu. Kucing ras ya oke. Kucing atau kucing jenis baru tuh yang baru-baru ada oke, silahkan gitu. Atau kalian cuma butuh sekedar sharing nggak masalah gitu. Jadinya bebas, nggak punya kucing juga nggak masalah. Iya. Terus kegiatan rutinnya apa aja sih Mbak dalam kegiatan di komunitas ini? Ya, kami ada kegiatan bulanan, ada kegiatan tahunan. Kalau tahunan itu biasanya acara ulang tahun sama kegiatan 17-an ya. Tuh. Nah, kalau bulanan kumpul ada namanya kegiatan The Jabor Class. Nah, ini memang kami bermitra gitu ya dengan dokter hewan gitu ya yang memang jadi tempat kita bertanya gitu jadinya gitu. Ini bener nggak sih dok gitu ya, seperti ini. Dan termasuk kegiatan yang lain misalnya steril kucing domestik ya, terus vaksin gitu, itu seperti itu. Setiap sebulan sekali di hari Minggu gitu ya, kita jalan nih didampingi juga dari dokter hewan mitra gitu. Nanti kita ada kucing jalanan, kita berikan street makanan gitu. Nanti dari dokter memberikan suntikan vitamin ya, jadi untuk memperkuat imunitas mereka karena mereka ini sedang berjuang nih di jalanan gitu ya. Iya. Gitu. Oke, satu siapin sayang dulu ya Mbak. Ya, kasih sayang dulu nih. Ya, yang berikutnya pasti budget ya. Iya, budget harus siap ya gitu. Nah, berikutnya gitu. Ya kita harus tahu cara pemeliharaannya yang baik gitu. Sederhananya aja kayak kandang aja gitu, sepele itu gitu kan. Cuman memang mereka butuh tempat yang nyaman, yang bersih. Termasuk kesehatannya dia, mandinya dia, pakannya dia dan sebagainya. Yang lagi ini nih ya, lagi makan nah, ya. Makan nih, lapar nih. Kalau masalah makanan gimana nih? Kalau makanan mungkin coba kita tanyakan ke dokter ya. Ya, mumpung ada dokter di sini. Iya. Nih, perkenalkan dulu namanya dokter siapa nih dok? Saya dengan Dokter Radian dari Radian Pet and Care. Jadi salah satu dokter kolaboran dengan The Jabor's ya. Jadi memang visi misi kita untuk edukasi ya. Betul, jadi dong. Biar makin banyak orang yang memelihara hewan tahu ilmu tentang pemeliharaan hewan yang baik seperti apa. Jadi makanannya yang diperlukan untuk kucing nih dok. Misalnya saya pengen melihara, harus punya makanan khusus kucing atau bisa pakai nasi aja nih? Nah, jadi gini yang sering salah dilakukan oleh masyarakat. Terkadang masyarakat memberikan nasi untuk kucing. Padahal sebenarnya kucing tidak bisa mencerna nasi. Jadi kucing itu kategorinya karnivora sejati, makanannya adalah daging.
Jadi kalau misal teman-teman nggak mau ngasih daging, ya belikan commercial food aja. Kan sudah ada makanan basah, makanan kering yang bisa diberikan ke mereka. Kalau dari segi nutrisi yang paling kompleks adalah makanan kering, karena dia memang sudah diformulasikan semua kebutuhan nutrisi ada di sini. Untuk makanan-makanan basah biasanya diperuntukkan untuk kucing-kucing yang pertama dia baru belajar makan. Yang kedua ketika nafsu makannya turun, karena dia teksturnya lebih lembut, aromanya lebih menyengat, biasanya menggugah selera makan. Jadi tentang makanan udah, yang perlu dipersiapkan udah. Nah, perawatan nih yang belum nih Mbak. Perawatan kucing kan saya tahu juga ada salonnya nih. Kira-kira bisa nggak salon sendiri di rumah gitu Bisa untuk dong. kucing? Ini lagi siapin nih. Jadi alat-alatnya apa aja nih Mbak? Yang masih sisir ya. Ini kan masuk kucing bulu panjang nih. Versi bulu panjang. Jadi sisir tuh hal yang wajib ya. Sisir macam-macam, kalau saya sediakan yang ini aja. Gunting kuku. Nah, ini gunting biasa untuk potong rambut yang di bawah. Iya. Terus ini pembersih telinga. Ya. Ya, ini kapas, cotton bud, sama ini blower. Oke. Gimana kalau kita contohin Mbak? Boleh. Nah, ini kita coba potong kuku dulu ya. Oke, karena Ini namanya apa nih Mbak? ini namanya Cecep. Cecep, siap-siap. Kamu diperganteng sekarang. Nah, ini kukunya. Kalau kuku depan, kaki depan itu ada 5 kukunya. 5. Ya, kalau kaki belakang ada 4. Ya, yang jadi jangan sampai di belakang dicari ya. Kok kurang 1 gitu. Nah, jadi ini ada lapisan yang nanti kalau kepotong berdarah. Jadi ujungnya aja. Oh, Ya, gitu. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? kelihatan. Oh, nangis. Iya. Jadi harus sabar-sabar ya. Oke, kayak gitu Nunggu ya. mood gitu. Jadi harus hati-hati juga biar nggak kepotong bagian yang ada pembuluh darahnya. Ada batasnya gitu Ada Mbak? batasnya, iya. Oke, nah setelah kuku, ya kita kalau bulu panjang ini kan cenderung ada bulu di bagian kaki. Iya. Nih, ya. Ini bikin kalau dia lari bikin kepleset. Oke. Gitu. Jadi dipotong sih, dianjurkan dipotong gitu. Ya, misalnya di sini. Iya. Karena kalau pleset bisa luka, misalnya kena batu. Iya, kejedot sih. Gitu ya, kayak gini ya. Terus dirapikan aja gitu. Nah, habis itu telinga. Telinga ini wajib banget bersih. Wajib banget. Nah, seperti ini. Ini telinganya. Ini kita pakai apa namanya? Cairan khusus telinga. Jadi bisa langsung kita masukkan. Tetesin satu. Aduh. Terus oke, nanti kita Setelah lunak, kotorannya baru kita bersihkan aja. pakai cotton bud atau Cotton bud. Ini kebetulan sudah bersih kuping Cecep nih. Oke, nggak usah dalam-dalam, nanti dia nangis. Oke. Penyakitnya kalau kucing hidung pesek nih ya, matanya belekan. Jadi harus diketembatin juga. Iya, bisa pakai kapas, kasih air hangat, bisa langsung kita lap aja gitu. Nah, Tapi ini kuning-kuning kenapa Mbak? Emang air mata ya, dari air matanya. Gitu. Jadi air hangat nanti kita bersihkan aja gitu di hidungnya. Ini harus rutin ya Mbak, rutin gitu. kalau nggak dia jamuran. Jadi akan kotor seluruh mata, jadi dia akan kesulitan, matanya beleknya banyak, terus nanti akan masuk ke hidung. Gitu. Jadi nanti bikin dia susah napas. Gitu. Jadi harus rajin sih, memang ya. Kalau repot dikit kan lucu tapi ya. Kalau seperti ini sisirannya kita ke atas. Karena Gitu. Jadi untuk membuka bulunya sih. Nah, kasih bedak ya. bedak biar wangi. Kita cobain Mbak ya. Boleh. Oh, ke atas sih. Iya. Jadi bedaknya sesudah nyisir. Sesudah nyisir. Nah, sedikit aja. Ini aja ya. Sorry. Oke, jadi biar ngilangin minyak sih. Gitu. Emang kalau banyak minyak dia akan jamuran. Lepek, iya lepek kayak ini di perutnya kan lepek ya. Iya. Ini dibedakin. Ini karena kitten jadi mandi kering Mbak, gitu. Biar takutnya sakit kan musim hujan nih. Nah, kalau mandi pakai sampo atau air itu kapan? Tahun umur berapa? Kalau aku biasanya kalau dia udah vaksin pertama 2 minggu dari jarak vaksin dia mandi, wajib air hangat ya. Wajib air hangat dan kepala tidak diguyur.
Oke. Tuh, dan kuping dikasih kapas. Dok, coba dok bisa jawab dok, kalau misalnya kita ngeliat wah ada jamur nih langsung ke dokter, apa bisa kita rawat sendiri? Nah, kalau jamur biasanya kategorinya penyakit yang bisa kita tangani sendiri di rumah ya. Jadi ada beberapa jamur yang terkadang nggak perlu bawa ke dokter. Salah satu contohnya ini ada kucing, dia jamuran, dia masih kecil, jadi ini di kepalanya. Nah, bisa kita lihat nih, ini ada jamur, kelihatan? Kecil sekali ya dok ya? Oh ini yang botak ini betul. ya? Yang ini. Oh, oke. Biasanya kalau kucing-kucing kecil seperti ini karena dia mungkin nyusu, bekas susu induknya nempel, akhirnya karena lembab lama kelamaan jadi muncul jamur. Nah, setelah kita bersihkan, kita kasih salep jamur. Teman-teman harus nyari salep jamur yang memang khusus buat hewan. Bentuknya krimnya. Nah, krim. Oh. Dia krim. Ngasihnya nggak usah terlalu banyak-banyak, jadi cuma cukup dikit aja. Yang penting terus kita olesin. Tuh. Cukup Ini sederhana. sehari berapa kali dok? Sehari 2-3 kali sudah cukup. Biasanya penyembuhannya berapa lama? Penyembuhan untuk penyakit kulit khususnya jamur, yang ini kan posisinya cuma sedikit, biasanya rata-rata 1-2 minggu sudah sembuh. Selain dikasih obat, teman-teman juga perlu kasih treatment untuk mensupport agar proses kesembuhannya itu berjalan lebih cepat. Rambutnya atau bulunya juga bisa tumbuhnya lebih cepat. Contohnya teman-teman juga bisa pakai produk yang ada kandungan fish oil-nya. Oke. Coba dibuka dok. Nah, kalau fish oilnya, kalau bentuknya mirip seperti fish oilnya manusia. Ini diberikan pada saat Ada masalah pada kulit. Kalau kita ngelihat kucing sudah fit atau belum, kondisinya sehat atau tidak, paling gampang ada 3 parameter. Yang pertama kita lihat dari rambutnya. Kucing yang sehat rambutnya nggak jabrik, terus nggak lepek. Terus yang kedua kita lihat dari kondisi mata. Mata kucing yang sehat dia berkilau, tidak kemerahan, dan bentuknya kompak. Kalau bola matanya bulat berarti bulat. Kalau semisal agak almond disesuaikan dengan breed dari kucingnya. Yang ketiga juga masih dari mata. Kita lihat selaput matanya, di sini ada third eyelid-nya, dia nggak jalan ke tengah. Kadang ada juga yang kucingnya dari rambut nggak jabrik, mata masih bagus, tapi third eyelid-nya dia udah mulai gerak ke tengah. Pertanda dia sedang nggak enak badan atau dehidrasi. Oke dok, terima kasih. Sama-sama. Nah, jadi tadi perihal kesehatan kucing udah tahu. Sekarang gimana dengan bahasa kucing? Karena kalau kita merawat tuh, kalau kita nggak tahu bahasa kucing, kita nggak tahu kalau kucing tuh ternyata lagi sayang sama kita, lagi manja atau lagi ngambek juga bisa kita tahu dari bahasa tubuhnya kucing nih. Nah, kalau ini nih Mbak siapa nih yang kita bisa tanya-tanya nih? Namanya siapa Mbak? Mbak Dia. Mbak Dia. Ya, Hai. Bisa cerita nggak sih sebenarnya kucing tuh punya tanda-tanda nggak kalau dia lagi sakit dari ekornya, atau dia lagi manja, lagi pengen disayang tuh kayak gimana sih? Kalau lagi aku senengnya kalau lagi seneng aja, kalau lagi sehat, lagi suka sama hawanya, lagi senang ya kucing. Itu biasanya ngibas-ngibas, kemudian minta langsung di pangkuan kita, itu nanya, terus langsung pijit-pijit kita tuh, pijit-pijit. Terus kalau misalnya suara dengkuran, dengkur itu berarti tanda dia nyaman sekali dengan kita. Jadi kalau udah dengkur tuh, dengkurnya lama, gitu bau suaranya, itu tandanya dia nyaman. Kalau lagi ngambek marah gitu apa? Ngambek marah kalau lapar ya, kayak manusia aja. Itu biasanya dari bentuk tubuhnya berubah nggak sih? Biasanya sih. melengkung atau nyakar-nyakar gitu? Kalau pas misalnya nih seringnya ya, karena kita kadang-kadang kan kucing kadang-kadang ada merasa nyaman ketika setelah dimandikan. Itu biasanya dia merasa dipisahkan dengan majikan, pindah ke tempat pet shop, kemudian ketika pulang dia agak ngambek kepada kita, kenapa dipisahin, ditaruh di pet shop untuk mandi. Gimana tuh? Biasanya agak lama tuh deketin kita. Dia langsung masuk ke kandang, makan, diem aja, nanti agak lama baru deketin kita lagi. Tuh, jadi ada ngambeknya juga. Dia nggak mau ketemu sama majikannya ya.
Jadi sok-sok cuek padahal kangen. Cicip. Nih, jadi saya juga karena sudah tadi udah tahu bahasa kucing, jadi saya coba untuk mendekati si Cecep ini ya. Cecep ya. Nah, Cecep kayaknya lagi nyaman sama saya. Nah, satu lagi nih pertanyaannya Mbak sama dokter. Saya penasaran nih, katanya kucing ini ada bisa bikin healing buat majikannya. Kalau saya sih ngelihatnya, saya jadi nggak stres gitu ya. Karena ngelihat lucu kucing tuh, ini kayak kelakuannya bikin gemes gitu. Ada lagi nggak sih hal lain yang bikin positif buat majikannya? Betul banget, banyak banget hal positif yang bisa kita dapatkan dengan kita memelihara kucing. Yang pertama untuk penderita jantung. Jadi kucing kan kalau nyaman dia keluar suara kayak ngorok ya. Jadi iramanya bisa untuk terapi jantung juga. Yang kedua untuk yang punya aktivitas padat, tingkat stres tinggi, kita dengan bermain dengan kucing tingkat stres juga jadi berkurang. Selain itu untuk melatih anggota keluarga kita, khususnya anak-anak kecil, untuk melatih menjadi lebih bertanggung jawab dengan cara mungkin diajari tanggung jawab untuk memberi makan kucing, membersihkan kandangnya. Bisa juga untuk latihan anak-anak bisa bersosialisasi. Sekarang kita kenalan sama semua anggota members Jaborscape ya Mbak ya. Boleh dikenalin satu-satu Mbak? Ya, aku kenalin ke member senior. Ini benar-benar jiwanya Jabornya ada di beliau. Ini beliau juga pengurus gitu ya. Ibu Deriri, kita panggil Bu Deriri. Ini nama famous. Ayo Bude, sebentar Bude. Halo, nama saya Riri. Saya bergabung dengan The Jabors itu sejak tahun 2014. Saya Meta, saya bergabung di Jabors 2017. Nama saya Ira, dari tahun 2014, dari awal berdiri ya. Oh, nama saya Okta. Saya gabung di The Jabur November 2014. Pertama ikut kopdar di The Jaburs. Gabung tahun 2015 ya. Setelah kenal Mbak Okta, kenal Mbak Riri, kenal Mbak Ana, udah kenal Mbak Ira. Itu karena untuk lebih bisa mendapatkan pengetahuan tentang merawat kucing itu di rumah tuh yang baik seperti apa. Biar tahu bagaimana cara merawat kucing dengan baik. Karena kita suka sharing, jadi kita tahu pengetahuan tentang kucing. Sampai saat ini pun saya udah lama bergabung, selalu ada pengetahuan baru yang didapat. Jadi menyenangkan bergabung dengan komunitas The Jabors. Selain kita sharing personal, juga ada dokter. Jadi yang benar-benar meyakinkan kita, benar nggak sih tindakan kita apa kalau misalnya terjadi kucingnya sakit. Ikut di The Jabur awalnya saya diajak teman. Setelah ikut ternyata banyak ilmu ya. Ternyata karena saya pemula waktu itu punya kucing ras. Di situ waktu itu kucing saya jamur. Di situ langsung ada tanya jawab tentang masalah saya tentang kucing, dan di situ langsung saya tanya, saya nemu jawabannya. Mobil nginjak kucing kampung awalnya. Injak, kemudian karena kita khawatir ya, kita sampai rawat bener-bener dulu namanya Kitty. Kemudian diajak sama Mbak Riri, aduh gabung aja di komunitas The Jabors. Karena liatnya lucu aja gitu, terus nurut, nggak galak, lebih gampang lah dari perawatan hewan lainnya. Biar bisa diurus. Kalau ditinggal suami tugas, ada teman bobo. Lucu ya, saya punya 8 kucing. Lucu semuanya. Kita nggak ada yang dikandangin, semuanya dilepas. Bahkan kalau tidur pun ikut di kasur. Kita seneng semuanya karena menyenangkan aja sih, dan nggak susah. Pilih kucing punya peliharaan dari kecil memang saya, orang tua saya juga kucing ya. Terus menyenangkan juga sih, bulunya halus, merawatnya juga gampang gitu. Kalau setiap saya datang tuh, kalau dari pergi gitu saya datang tuh, dia kayak tahu saya datang ini.
keluar ngintip di jendela gitu sih. Senang aja gitu, merasa ada yang nunggu gitu di rumah. Yang tidak terlupakan itu tadi, ketika pertama kali ngerawat kucing kampung itu yang kakinya kemudian pincang sampai kemudian bisa jalan. Pengalaman unik banyak ya. Pas kucing saya hilang, saya nyari seharian kemana-mana, terus saya nangis sampai diketahuin orang-orang ternyata kucing saya di kamar mandi lagi ngumpet. Terus kalau saya pulang dari mana-mana tuh, yang saya sapa tuh langsung kucing saya, hai, terus dia langsung meong meong, matanya langsung seru. Nah, terakhir nih Mbak Ana, saya pengen tanya, mungkin penonton juga banyak yang bertanya-tanya untuk ikut bergabung dengan komunitas ini, ada syarat tertentu atau bagaimana sih langkah-langkahnya Mbak? Bisa cerita nggak? Oke ya, jadi kita punya member card ya. Ya, ini benefitnya banyak. Cuman saya mau sampaikan dulu syaratnya. Pertama, kalian wajib untuk follow Instagram The Jabours Cat ya. Yang berikutnya kalian wajib like Facebook, fanpage Facebook The Jabours Cat. Nah, kemudian kalian harus serahkan foto karena akan dicantumkan di member card-nya. Kemudian data-data dan membayar iuran tahunan 50.000 aja. Gitu. Murah banget karena apa? Banyak Gimana Mbak? setiap tahun. Jadi member card-nya diperbarui setiap tahun. Nah, benefitnya apa gitu ya? Jadi kita bekerja sama dengan dengan mitra gitu, termasuk klinik dokter hewan. Ada beberapa klinik dokter hewan. Jadi misalnya teman-teman mau vaksin, mau steril, mau berobat gitu, tinggal nunjukkan member card aja, kalian pasti dapat diskon. Oke, ditunggu gabungnya ya. Yeay, makasih banyak ya Mbak Ana ya buat informasinya, banyak banget, lengkap sudah. Dan buat kalian, makasih juga udah menyaksikan acara ini. Jangan lupa Like, komen, subscribe. Biar komunitas kalian bisa diliput oleh acara ini. Yeay.